Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim. Alhamdulillahil qail yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Nusalli wa nusallim ala habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, hamba-hamba Allah, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah kajian syuruk Masjid Babul Jannah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman tidak bosan-bosannya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan amal perbuatan atas segala karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sampai detik ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan keimanan, keislaman, dan juga kesehatan, sehingga Bapak dan Ibu sekalian, pada pagi yang penuh barokah ini kita bisa mengawali pagi dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita bisa melaksanakan sholat fajar, sholat subuh secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan menghadiri majelis ilmu. Ini adalah karunia besar yang Allah berikan kepada kita. Kita diberikan kemampuan, diberikan kekuatan untuk mengawali hari-hari kita dengan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua rangkaian ibadah yang kita lakukan pada pagi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang kelak pada hari kiamat akan memperberat timbangan hasanah kita, timbangan kebaikan kita. Amin amin ya rabbal alamin.
Jamaah sekalian, pada kesempatan ini kita akan mengkaji, merenungkan, mentadabburi tentang bagaimana tanda-tanda Allah mencintai seorang hamba. Tentu kita sebagai hamba Allah yang beriman, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup di akhir zaman, tentu kita menginginkan agar termasuk hamba-hamba Allah yang dicintainya. Tapi jamaah sekalian, ketika Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, penulis kitab Riyadhus Shalihin, membahas tentang tanda-tanda Allah mencintai seorang hamba, beliau pertama kali mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 31. Surat Ali Imran ayat 31 ini Bapak dan Ibu sekalian menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita mencintai Allah dan Allah mencintai kita, itu ada syaratnya. Ada syaratnya agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan cintanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kul. Kul itu kata perintah dalam bahasa Arab. Dari kata qala yaqulu qaulan wa maqalan fa huwa qailun wa dzaka maqulun. Kul, katakanlah. Kepada siapa Allah memerintahkan untuk menyampaikan sebuah pesan? Tentu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ketika kita menerjemahkan kata-kata kul, katakanlah wahai Nabi, katakanlah wahai Rasul. Walaupun kita dibolehkan menerjemahkan katakanlah wahai Muhammad, tapi secara etika lebih tepat kita terjemahkan wahai Nabi, katakanlah wahai Nabi, katakanlah wahai Rasul. Kenapa demikian Bapak dan Ibu sekalian? Karena ketika kita mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, tidak ada satupun ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyebut nama Nabi Muhammad secara langsung. Ketika Allah memanggil nabi-nabi yang lain, Allah menyebut nama mereka secara langsung. Misalkan ayat yang populer, ya Yahya, wahai Yahya, khudhil kitaba biquwah, peganglah, ambillah kitab ini dengan kekuatan. Artinya ketika Allah menyebut nama Nabi Yahya, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lain seperti Nabi Nuh, Allah secara langsung menyebut nama mereka. Allah menyebut nama mereka apa adanya.
Tapi berbeda Bapak dan Ibu sekalian ketika Allah memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memanggilnya ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Enggak ada kalimat ya Muhammad. Itu kalau dalam Al-Qur'an. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata kul kita terjemahkan katakanlah wahai nabi, katakanlah wahai rasul. Apa yang Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada manusia, wabil khusus orang-orang yang beriman, pesannya adalah in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, jika kalian ingin membuktikan kecintaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, ada syaratnya, ada pembuktiannya. Jika kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, apa pembuktian yang harus kita lakukan Bapak dan Ibu sekalian? Fattabi'uni. Syarat utama ketika kita mendeklarasikan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka kita wajib mengikuti, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kehidupan. Oleh karenanya dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada keteladanan, ada contoh yang baik. Tapi keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh yang baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya bisa diamalkan, hanya bisa dipraktekkan liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Yang bisa mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kehidupan liman kana yarjullah wal yaumal akhir, hanya orang-orang yang mengharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan mereka beriman kepada hari akhir. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan orang-orang yang beriman itu tunduk dan patuh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala di jannahnya. Karena mereka beriman kepada hari akhir. Oleh karenanya di dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan sholihan, hendaknya dia memperbanyak amal soleh. Amal soleh itu bukan hanya ibadah-ibadah mahdoh, tetapi semua perilaku orang-orang yang beriman,
Semua aktivitas orang-orang yang beriman, apakah itu amal lisan, apakah itu lisannya, apakah itu pemikirannya, apakah itu tindakannya, selama itu mendatangkan kecintaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi instrumen, menjadi alat, menjadi wasilah untuk melipat gandakan amal-amal soleh. Oleh karenanya, apapun yang diucapkan oleh orang-orang yang beriman, apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, selama itu mendapatkan kecintaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa dijadikan sebagai instrumen untuk beramal soleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan di samping dia beramal soleh, tentu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang yang beriman itu membuktikan keimanannya dengan amal-amal soleh, itulah nanti yang menyebabkan mereka di surga Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan mereka diperkenankan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang melakukan ihsan, bagi orang-orang yang melakukan amal-amal kebajikan di dunia. Semua amal-amal mereka itu tidak ada yang sia-sia. Bahkan mereka mendapatkan al-husna. Secara literal, al-husna itu artinya kebaikan. Tapi ketika kita membaca para ulama tafsir, ulama-ulama yang pakar dalam bidang ilmu Al-Quran, dalam bidang ilmu tafsir, para ulama itu mayoritas menafsirkan kata-kata al-husna lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa, yang melakukan kebaikan-kebaikan, al-husna, mereka mendapatkan surga. Al-husna itu maknanya surga. Bukan hanya mereka mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, wa ziyadah, mereka juga mendapatkan nikmat tambahan. Apa yang dimaksud dengan nikmat tambahan? Apa yang dimaksud dengan kata ziyadah? Para mufassir menjelaskan yang dimaksud dengan ziyadah, yang dimaksud dengan tambahan-tambahan nikmat atau nikmat tambahan adalah an-nazaru ila wajhillahi tabaraka wa ta'ala. Orang-orang yang beriman diperkenankan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang ditegaskan juga dalam surat Al-Qiyamah. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Pada waktu itu orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, wajahnya berseri-seri, wajahnya bergembira. Kenapa orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman itu wajahnya bergembira? Ila rabbiha nazira, karena mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang dimasukkan ke surganya, kemudian bisa diperkenankan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
kembali kepada ayat 31 dari Ali Imran. Bahwa ketika kita ingin membuktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka harus meneladani dan mengikuti jejak perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kehidupan. Minimal ada 3 aspek. Kalau dalam Al-Qur'an kategori hukum itu kan ada 3. Ada al-ahkam al-i'tiqadiyah, hukum-hukum yang terkait dengan akidah. Dari hukum-hukum akidah ini nanti menghasilkan madhab-madhab, ya. Ada madhab, ada firqah atau madhab al-maturidiyah, ada asy'ariyah, ada juga asariyah. Kemudian dalam Al-Quran itu juga ada hukum-hukum ibadah. Dari hukum-hukum ibadah ini nanti berkembang menjadi terbentuknya mazhab-mazhab dalam Islam, yang diawali dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan mazhab-mazhab yang lain seperti As-Sauri. Bahkan Imam At-Tabari itu juga dulu memiliki mazhab At-Tabari, tetapi karena beliau tidak memiliki murid-murid yang melanjutkan mazhabnya, sehingga mazhab At-Tabari itu sekarang tidak ada. Sekarang paling tidak mazhab itu ada 4. Maliki, pertama Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ada juga Az-Zahiri, ya, mazhab Az-Zahiri. Nah, yang ketiga dalam Al-Quran itu ada namanya al-ahkam al-khuluqiyah, hukum-hukum yang terkait dengan akhlak, sehingga nanti muncullah tasawuf dan tarekat-tarekat yang terkait bagaimana mensucikan jiwa. Atau kalau tidak terima ada istilah tarekat, ada istilah tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs, bagaimana kita mensucikan hati, mensucikan jiwa, itu juga ada ilmunya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita meneladani dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kehidupan, yuhibbukumullah, Allah pasti akan mencintai kalian. Pasti Allah memberikan cintanya kepada hamba-hambanya yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan, sebagai contoh, sebagai sebagai panduan, sebagai pegangan, sebagai idola. Bukan hanya mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini kalau kita dalami dalam perspektif bahasa Arab, Bapak dan Ibu sekalian, ini lebih menarik sebenarnya. Di sini ada istilah fi'lu syartin wa jawabu syartin. Kalau kita terjemahkan itu dalam bahasa yang lebih mudah itu, kamu jual, saya beli, kira-kira begitu. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat. Kalau kalian meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaratnya meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti Allah mencintai kalian dan juga mengampuni dosa-dosa kalian.
wallahu ghafurur rahim. Ini penutupnya juga sangat menarik untuk kita renungkan. Wallahu, dan Allah, Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang. Ini untuk memberikan busra atau kabar gembira kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Ali Imran ayat 31 ini tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tandanya adalah mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala lini kehidupan. Kemudian di ayat yang lain Bapak dan Ibu sekalian, dalam surat Al-Maidah ayat 54. Al-Maidah ayat 54. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada 4 tanda, ada 4 indikator orang-orang yang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai sekalian orang-orang yang beriman. Yang diseru oleh ayat ini Bapak dan Ibu sekalian adalah amanu, bukan annas, tapi orang-orang yang beriman. Man yartadda minkum an dinihi. Barang siapa ya di antara kalian wahai orang-orang yang beriman yang ragu-ragu, murtad terhadap agamanya. Barang siapa yang ragu dalam beragama, ragu terhadap ajaran Islam, fasaufa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan mengganti kaum yang ragu-ragu itu, kaum yang murtad itu, Allah ganti biqaumin, dengan sebuah kaum, dengan suatu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kaum tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka mencintai Allah. Jadi jemaah sekalian, ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan semua ibadah-ibadah yang kita lakukan. Semua tadhiyah, semua pengorbanan, semua ibadah yang kita lakukan ini pada hakikatnya untuk kita semua, untuk diri kita sendiri. Karena innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Oleh karenanya kata Allah Subhanahu wa taala, jika ada di antara umat Islam yang ragu-ragu terhadap agamanya, murtad terhadap agamanya, fasaufa ya'tillahi biqaumin. Allah akan mengganti kaum yang murtad ini dengan satu kaum yang lain. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kaum tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka mencintai Allah. Apa tanda-tanda mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tanda yang pertama adalah azillatin 'alal mu'minin. Tanda sebuah kaum itu mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala ketika mereka punya sikap azillatin 'alal mu'minin, bersikap lemah lembut, bersikap tawadhu, bersikap rendah hati kepada semua orang-orang yang beriman. Allah menegaskan 'alal mu'minin, kepada siapapun yang beriman,
Apakah mereka itu satu bangsa, satu negara, atau tidak? Selama mereka mendeklarasikan kalimat at-tauhid, kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, rukun imannya 6, rukun Islamnya 5, sholatnya 5 waktu, Al-Qur'annya sama, mereka adalah layak diperlakukan sebagai azillah, disikapi dengan penuh sifat kasih sayang. Dalam ayat yang lain, ruhama'u bainahum, mereka saling berkasih sayang kepada sesama orang-orang yang beriman. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanya orang-orang yang beriman yang bersaudara, yang memiliki persaudaraan yang hakiki, persaudaraan yang abadi, yaitu persaudaraan di dunia dan juga di akhirat. Tetapi persaudaraan-persaudaraan yang lain itu akan sirna ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, Bapak dan Ibu sekalian. Maka dalam di dunia ini kan ada ukhuwah basyariyah, ada persaudaraan sesama manusia, ada ukhuwah watoniyah juga kan, persaudaraan karena satu bangsa. Tapi satu-satunya persaudaraan yang abadi itu adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang dilandasi karena keimanan dan keislaman seseorang. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanya orang-orang yang beriman yang bersaudara. Artinya Bapak dan Ibu sekalian, untuk bersaudara itu cukup, yang jadi patokan itu adalah keimanannya. Walaupun kita berbeda organisasi, berbeda ormas, berbeda jamaah masjid, berbeda guru, berbeda bangsa, berbeda negara, berbeda partai, selama mereka mukmin, kita sikapi dengan ruhama, dengan penuh kasih sayang. Jangan sampai kita itu lebih fanatik kepada kelompok daripada fanatik kepada iman dan Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 54, yang pertama itu adalah azillatin 'alal mu'minin, bersikap rendah hati kepada sesama orang-orang yang beriman. Bahkan Bapak dan Ibu sekalian, kepada orang-orang yang jahil pun ya, mereka tetap mengatakan kata-kata yang baik. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah itu ya, apabila berjalan di muka bumi haunan. Haunan itu tawadhu, rendah hati, bukan rendah diri. Karena ada bedanya antara rendah hati dengan rendah diri. Jadi ciri ibadur rahman itu kalau berjalan di muka bumi itu haunan, tawadhu, rendah hati. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Apabila mereka itu dikata-katain dengan kata-kata yang jahil, kata-kata yang tidak mengenakkan, qalu salama, mereka menjawabnya dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang mengandung kebaikan di dalamnya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita bahas ciri yang kedua orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 54.
a'izzatin 'alal kafirin. A'izzatin 'alal kafirin. Bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Pertanyaannya Bapak dan Ibu sekalian, bersikap tegas kepada orang-orang kafir yang seperti apa? Kepada orang-orang kafir yang menampakkan permusuhan mereka kepada Islam. Tetapi ketika ada non-muslim yang mau hidup berdampingan, yang mau hidup damai, dan mereka tidak menampakkan permusuhannya kepada Islam dan kaum muslimin, maka kita sikapi lakum dinukum waliyadin. Tetapi ketika kaum muslimin dizolimi, kehormatannya dilecehkan, maka sikap yang terbaik adalah a'izzah. Kita punya izzah, punya sikap tegas untuk menghadapi mereka. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, Islam itu mengajarkan jihad. Bahkan mengajarkan ada as-silmu wal harbu. Ada perang dan damai. Terkadang sebagian umat Islam itu parsial dalam beragama, hanya mengambil ajaran perangnya saja, maunya perang dulu. Tapi di sisi yang lain hanya mengambil damainya saja, maunya damai aja. Walaupun umat Islam itu diinjak-injak kehormatannya, mau damai aja gitu kan. Nah, Islam itu proporsional. Islam itu mengajarkan wasatiyah, proporsional dalam beragama. Tidak ekstrim, tidak liberal. Tidak berlebih-lebihan dalam beragama, tapi juga tidak mengentengkan. Tidak menabrak rambu-rambu agama. Ini namanya proporsional. Oleh karenanya, ad-difa 'anil nafs, mempertahankan diri itu disyariatkan dalam Islam. Sesuai dengan bentuk serangan musuh, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau mereka menyerang umat Islam dengan senjata, maka mau tidak mau umat Islam harus melawan mereka dengan senjata. Itu diizinkan untuk mempertahankan diri. Sebagaimana yang dilakukan oleh mujahidin yang ada di Palestina. Islam memang mengajarkan kedamaian. Tetapi ketika kaum muslimin itu diganggu, keislamannya itu diganggu, Al-Quran dilecehkan, ya. Kemudian Islam ini dihinakan, maka Islam mengajarkan al-ghadabu lillah, marah karena Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah ketika dirinya itu diganggu. Jadi Nabi itu nggak marah ketika yang diganggu itu adalah dirinya sendiri. Nabi nggak marah ketika dilempar kotoran ketika sholat. Nabi nggak marah ketika dilecehkan oleh orang-orang kafir saat itu. Tapi ketika kehormatan Islam itu dilecehkan, maka Nabi marah. Tapi marahnya itu al-ghadabu lillah, marah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan sampai terbalik Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kehormatan pribadi diganggu, kita marah semarah-marahnya. Tapi kalau Islam dilecehkan, kita nggak peduli. Nah, itu jangan sampai terbalik. Nah, sikap tegas kepada orang kafir ini maksudnya Bapak dan Ibu sekalian punya prinsip. Punya prinsip dalam akidah dan juga ibadah. Jadi kepada non muslim yang tidak memerangi, yang tidak memusuhi umat Islam, kita punya sikap tegas dalam bidang akidah dan ibadah itu lakum dinukum waliyadin. Sebentar lagi bulan Desember biasanya ramai lagi nih Pak. Nanti ada
Sebentar lagi 25 Desember bakal rame lagi berdebat ini kan antara David dengan siapa itu? Biasanya muncul lagi kan. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, dalam kondisi tertentu, ketika umat Islam itu diserang dengan fisik, diserang dengan senjata, umat Islam dibolehkan untuk mempertahankan diri. Seperti yang terjadi di Palestina, dulu terjadi di Afghanistan. Ya, dulu kita pernah dijajah oleh Belanda, oleh Jepang dan seterusnya. Dan mohon maaf juga sekitar tahun 99 itu kaum muslimin itu ketika sholat Id itu diserang oleh kelompok tertentu di Ambon, Pak. Masih ingat Pak ya peristiwa 99 ketika kaum muslimin sedang sholat Idul Fitri, mereka diserang. Dalam kondisi seperti itu kita diizinkan untuk melawan. Jangankan mempertahankan agama Bapak dan Ibu sekalian, ketika diri kita diganggu oleh orang lain, Islam juga mengajarkan untuk membela diri. Jangan sampai ketika kita dipukul, kita pasrah saja. Islam kan mengajarkan kesabaran, katanya gitu kan. Udah pukul aja saya gitu kan. Jadi sabar itu Bapak dan Ibu sekalian, sabar itu tidak terbatas, tapi sabar itu proporsional. Ketika kita misalkan mau dipukul sama orang, kita boleh menangkisnya. Tapi kita hanya mempertahankan diri, tidak ada niat untuk menzolimi, apalagi membunuh orang lain. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri yang kedua orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala punya sikap tegas, punya furqan, punya pembeda antara al-haq dengan yang batil, punya pembeda antara ketaatan dengan kemaksiatan, punya pembeda antara perkara-perkara yang dilarang dan perkara-perkara yang diperintahkan. Tegas. Tapi dalam ibadah, dalam sosial Bapak dan Ibu sekalian, dalam konteks sosial kita diperintahkan untuk tasamuh, untuk bersikap toleran, toleransi kepada sesama kaum muslimin dan toleransi antar umat beragama. Karena kadang-kadang Bapak dan Ibu sekalian, sebagian kaum muslimin itu bisa toleran dengan non-muslim, tapi tidak bisa toleran dengan sesama kaum muslimin. Makanya toleransi itu yang perlu kita praktekkan juga. Di samping kita bertoleransi kepada non-muslim, kita juga bersikap toleran terhadap sesama muslim. Patokannya selama mereka bersyahadat, rukun imannya sama, rukun Islamnya sama, Al-Qur'annya sama, nabinya sama, sholat 5 waktunya sama, dan mereka meyakini bahwa sahabat itu adalah generasi yang terbaik, maka kita perlakukan mereka sebagai kaum muslimin. Apapun bentuk organisasinya, kelompoknya, ya, ormasnya dan seterusnya. Jadi toleran itu toleran terhadap sesama muslim. Sebenarnya dalam Al-Quran itu Bapak dan Ibu sekalian, kata-kata toleran itu ditujukan kepada non-muslim dengan istilah lakum dinukum waliyadin. Tapi karena kita di sini ada masalah, ya, ada masalah di antara sesama kaum muslimin, kita juga sesama kaum muslimin, karena beda mazhab, beda kelompok, ya, beda fikih, beda pemikiran, kita juga sikapi dengan toleransi. Ciri yang ketiga Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yujahiduna fi sabilillah. Jadi kalau kita ingin termasuk hamba-hamba Allah yang dicintainya, senantiasa punya semangat jihad, senantiasa punya giroh
untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man mata," barang siapa yang meninggal dunia, walam yagzu, dan belum pernah ikut berjihad, walam yahdus fi nafsihi, dan dalam dirinya itu tidak pernah terlintas untuk memperjuangkan agama Allah, dalam hatinya itu tidak pernah ada giroh, tidak ada semangat, tidak ada kemauan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, fahuwa mata maitatan jahiliyah, maka dia mati seperti matinya orang-orang jahiliyah. Dalam riwayat yang lain, mata ala nifaq, dia mati sebagai seorang munafik. Kalau dalam diri kita itu tidak pernah terlintas untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan apresiasi kepada setiap muslim yang punya azam, yang punya kekuatan tekad untuk mati di jalan Allah, ya. Tetap dia sudah punya tekad untuk berjihad di jalan Allah, ingin meninggal mati syahid, tetapi dia mati di atas kasur, maka Allah menyampaikan niatnya tersebut pada manzilatus syuhada. Inilah pentingnya niat. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, jangan sampai dari kita itu tidak pernah terlintas untuk mati syahid. Karena kita berdoa, Allahumma amitna ala syahadati fi sabilillah. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam kondisi syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita wajib menanamkan azam, menanamkan tekad dalam diri kita untuk mati syahid. Walaupun kita misalkan nanti matinya itu di atas ranjang, selama kita punya azam, punya niat yang jujur untuk mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menyampaikan kepada derajat syuhada. Jadi ciri yang ketiga Bapak dan Ibu sekalian, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala punya semangat juang, punya semangat perjuangan, punya semangat jihad fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, jihad itu juga banyak jenisnya. Bukan hanya qital, bukan hanya perang, tetapi juga menuntut ilmu itu bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, keluar dari kampungnya, keluar dari negerinya, berangkat ke sebuah tempat untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah, maka posisi dalam menuntut ilmu itu sama dengan fi sabilillah. Oleh karenanya tadi Pak Dadan membaca hadis yang sangat terkenal bagi kita semuanya, bahwa menuntut ilmu itu Bapak dan Ibu sekalian sebagai wasilah cepat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dalam bermajelis ini jangan hanya diniatkan untuk mendapatkan ilmu, tapi yakinlah dengan thalabul ilmi ini akan mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita tanamkan, sehingga rasa ngantuknya kita, rasa capeknya kita dalam belajar itu akan membuat pahala kita semakin bertambah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna idzamal jazai ma'a idzamil bala'i." Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung kepada besarnya tantangan dan ujian. Semakin berat ujian yang kita hadapi di dunia ini, yakinlah itulah cara Allah memberikan pahala kepada kita. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita menggunakan perspektif seperti ini, cara pandang seperti ini,
Secapek-capeknya kita dalam belajar, secapek-capeknya kita dalam perjuangan, itu kita merasa nikmat. Karena kita yakin Allah akan memberikan pahala yang lebih banyak daripada orang-orang yang bersantai-santai. Itu hadis Nabi. Inna idzamal jazai ma'a idzamil balai. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung kepada besarnya tantangan dan ujian. Jadi selama kita niatnya lillahi ta'ala, ngantuknya kita dalam belajar, capeknya kita dalam belajar, insya Allah itu termasuk jihad. Yang penting niatnya dulu. Yang keempat, Bapak dan Ibu sekalian, ciri yang keempat, wala yakhafuna laumata laim. Ciri yang keempat orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak pernah takut, mereka tidak pernah gentar dengan bulian manusia. Di sini menggunakan kata-kata wala yakhafuna, mereka tidak takut laumata, hinaan, celaan, alaim, orang-orang yang suka mencela. Mohon maaf tidak ada alif lamnya ya. Laumata laim. Mereka tidak pernah takut terhadap celaan, hinaan, atau bulian kalau sekarang, bully kalau sekarang. Dengan orang-orang yang suka menghina, orang-orang yang suka membuli. Kenapa mereka tidak takut kepada bulian orang-orang yang suka membuli, Bapak dan Ibu sekalian? Karena dalam dirinya itu ada sakinah qalbiyah, ada ketenangan jiwa, ada ketenangan hati. Yang mana ketenangan hati itu, ketenangan jiwa itu didapatkan karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafuna laumata laim ini, Bapak dan Ibu sekalian, artinya orang-orang yang punya prinsip. Mereka tidak goyah. Prinsip mereka itu tidak goyah walaupun banyak tantangan-tantangan yang luar biasa. Mereka konsisten dan konsekuen dengan prinsip yang mereka perjuangkan. Hanya saja Bapak dan Ibu sekalian, kita perlu garis bawahi juga, jangan sampai ada kesalahan dari diri kita, tapi kita yakini itu sebagai sebuah kebenaran. Sehingga kita mengatakan, terserah apapun yang dikatakan oleh orang lain, yang penting saya benar. Itu perlu dicek dulu, apakah dia mempertahankan al-haq atau shawab. Mungkin saya perlu menjelaskan sedikit apa perbedaan antara al-haq dengan shawab. Al-haq itu adalah kebenaran yang absolut, kebenaran mutlak, kebenaran yang ditegaskan secara sharih, secara eksplisit dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi Al-Quran sudah menjelaskan secara tertulis, secara tersurat, secara eksplisit, secara terang benderang. Itu namanya al-haq. Ya, contohnya tentang kebenaran Islam ini termasuk al-haq. Al-haq itu biasanya termasuk pada kategori as-sawabit, perkara-perkara yang abadi, perkara-perkara yang permanen dalam Islam. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, ada kategori kebenaran yang disebut as-sawab. Kebenaran yang relatif. Kebenaran yang masih diperdebatkan oleh para ulama. Kalau dalam menyikapi al-haq, kita itu tidak boleh ragu-ragu, harus tegas dalam prinsip. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran mutlak, kebenaran absolut itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya contohnya misalnya begini, kebenaran absolut itu. Kita meyakini satu-satunya yang benar itu adalah Islam. Itu absolut, nggak boleh kita ragu.
Nggak boleh kita meyakini ada agama lain yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini nggak boleh ada keraguan. Kita nggak boleh ada keraguan dilarangnya partisipasi ibadah dengan non muslim, itu kita nggak boleh ada keraguan karena sudah jelas larangannya. Kita harus meyakini bahwa jilbab itu wajib bagi perempuan yang sudah dewasa. Ini namanya al-haq karena sudah jelas nasnya secara sharih ya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi ada kebenaran yang sifatnya itu relatif, masih diperdebatkan oleh para ulama. Ya seperti misalkan Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita i'tidal, itu kan ada yang sedekap, ada yang tidak. Itu namanya shawab. Misalnya juga tentang peringatan Maulid Nabi, itu shawab. Kebenarannya masih diperdebatkan. Ada yang menolak, ada yang menerima, ada yang mengamalkan dengan syarat. Pokoknya masalah-masalah khilafiyah itu termasuk shawab. Dalam masalah shawab ini Bapak dan Ibu sekalian, kita nggak boleh tidak boleh bersikap tegak lurus karena kebenarannya masih diperdebatkan. Shawab itu para ulama mengatakan wallahu a'lamu bis-shawab. Allah yang paling tahu mana shawab. Begitu Bapak dan Ibu sekalian. Oke, terima kasih sudah diingatkan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ada 4 syarat, ada 4 tanda orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 54. Yang pertama adalah azillatin 'alal mu'minin, bersikap kasih sayang, rendah hati kepada sesama orang-orang yang beriman. Yang kedua, a'izzatin 'alal kafirin, tegas kepada orang-orang kafir. Yang ketiga, yujahiduna fi sabilillah, orang-orang yang senantiasa punya semangat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wala yakhafuna laumata laim, mereka tidak takut, tidak gentar terhadap orang-orang yang suka membuli dan orang-orang yang suka mencela. Baik Bapak dan Ibu sekalian, nggak ada pertanyaan Pak Dadan ya? Baik. Udah parah. Terima kasih atas perhatiannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz dalam menyampaikan materinya tentang tanda-tanda Allah menyertai kepada seorang hambanya sampai 4 Ustaz. Alhamdulillah, diadakan dengan luas, panjang sampai tibanya waktu suruh. Alhamdulillah, kita sudahi pengajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Kita tutup dengan sama-sama mengucapkan istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta walaqadani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.